Assalamualaikum Pak Muntasna, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Dadang. Pak Dadang juga sehat kan? Alhamdulillah Pak sehat. Ya Pak, hari ini Pak Mun kan akan melaksanakan praktik coaching ya Pak ya? Nah tentunya di sini saya ingin sharing Pak, ya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching nanti. Apakah Pak Mun ada waktu? Insya Allah ada waktu Pak. Saya ingin penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Ibu Nur Istiqomah lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya, Ya. sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Ibu Nur Istiqomah sebagai coach. Begitu Pak Danang. Oh iya, baik Pak Mun. Sebenarnya kompetensi coaching yang mana yang ingin dikembangkan oleh Pak Muntasna ini? Kompetensinya adalah saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggiring coach menggali potensi dirinya. Iya. Terus bagian kompetensi mana nih yang ingin diobservasi nanti? Kompetensi yang ingin diobservasi adalah bagian identifikasi, karena saya kadang bingung Pak menentukan kata kuncinya. Baik. Nah, kemudian kira-kira apa sih indikator ketercapaian yang ingin dicapai Pak Muntasna ini sebagai coach itu? Ya. Saya dapat menggali potensi coach dengan indikatornya, misalkan Ibu Nur Istiqomah bisa mengembangkan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, kita bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, serta coach dapat mempertanggungjawabkan aksinya, Pak. Oh begitu ya. Baik Pak, nanti kita akan laksanakan ya kegiatan observasi itu. Baik, kita nanti bisa diketahui. Ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Nur Istiqomah. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik bangun. Bolehkah saya duduk Bu? Oh mangga silakan Pak. Terima kasih Bu. Hari ini saya ingin mengajak Bu Nur Istiqomah mengobrol mungkin agak sedikit lama. Kira-kira Bu Nur Istiqomah keberatan tidak ya? Justru itu Pak, seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi Pak. Oh baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu ya. Iya itu yang saya harapkan. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Nur Istiqomah seperti tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Bu Nur Istiqomah sebelumnya? Terima kasih sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya Pak. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Saya hanya ingin dapat solusi Pak dari masalah saya ini. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir mulai kita hari ini di ngobrol? Saya itu masih bingung Pak, kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas Pak. Coba ceritakan kepada saya Bu, rasakan pada saat ini. Saya merasa saat mengajar murid-murid kurang memperhatikan saya dan ini membuat saya juga kurang bersemangat Pak. Terus apa yang membuat Ibu Nur Istiqomah merasa kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik Pak. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana Bu? Tidak juga sih Pak, hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas murid-murid seperti lesu, kurang bersemangat, kurang termotivasi. Sepertinya mereka malas dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas. Oh baiklah, saya mengerti maksud Bu Nur Istiqomah. Sekarang coba Bu Nur jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bu Nur Istiqomah mengajar di kelas. Ya seperti biasa Pak, setelah saya berdoa, saya melakukan apresiasi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya juga menyampaikan materi dan murid menyimak lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang bersemangat. Diajak tanya jawab juga kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salahkan dengan proses pembelajaran saya?
Salahnya di mana ya? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya, Pak. Oh gitu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Bu Nur lakukan untuk bisa membuat murid-murid semangat belajar. Saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya juga mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game belajar. Saya juga putarkan video, lalu mengajak belajar mereka di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Pak. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hari-hari tertentu saja? Tidak juga sih, Pak. Ada momen ketika malas, namun saat pembelajaran matematika dan tematik yang ada SPDP-nya, seperti kegiatan menggambar, menyanyi, mereka mulai menunjukkan antusiasnya, Pak. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid loh. Jadi yang membuat Ibu Nur Istiqomah merasa kurang semangat hanya mengajar pada pembelajaran tertentu kan? Iya, Pak, betul. Sepertinya memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan, Pak. Oh, baiklah kalau begitu. Berarti Bu Nur Istiqomah sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Ibu Nur Istiqomah mengajar itu apa saja. Nah, terus ada lagi Bu, yang menurut Bu Nur Istiqomah ada hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Ya, sepertinya sih tidak ada, Pak. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Itu saja. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang dilakukan dari beberapa penjelasan Bu Nur Istiqomah? Tadi ada tidak yang ingin Ibu coba perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar. Hebat sekali tuh Bu. Kira-kira apa prioritas utama Bu Nur Istiqomah setelah ini? Pertama, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya ya, Pak ya, dan semangat dalam diri saya. Dengan begitu, semoga murid juga mendapatkan imbas dari semangat saya. Betul kan ya, Pak ya? Ya, itulah yang tepat sekali Bu. Ada hal lain yang mungkin Ibu Nur Istiqomah lakukan? Itu Pak, saya sempat melihat Pak Mutasna saat mengajar, kemudian murid diajak mengatur napas gitu Pak. Itu bagaimana ya Pak? Apa bisa memperbaiki semangat belajar siswa? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik STOP atau STOP ya, di mana siswa kita diajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat yang baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih semangat belajar. Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Pak Mutasna maksudkan ya? Baiklah Bu, nanti saya akan berikan materi PSE ini bersama rekan-rekan guru yang lain dengan Ibu. Kalau tidak nanti saya share ke grup PA ya, apa itu PSE maupun KSE, bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya. Nanti tolong diingatkan ya Bu ya. Iya Pak, insya Allah nanti saya ingatkan ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Nur Istiqomah dalam hal ini? Mungkin nanti saya akan coba mengajak Pak Dadang untuk membantu saya dan kami nantinya bisa belajar bersama Pak. Bagus itu Bu. Dari hasil diskusi kita hari ini kita coba Ibu Nur Istiqomah gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali semangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid di kelas. Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu Pak, dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Pak Dada untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Pak Muntasna maksudkan tadi. Nah, bagus itu Bu. Saya yakin Ibu Nur Istiqomah pasti bisa tetap semangat demi anak didik kita. Semangat juga untuk Pak Muntasna. Terima kasih atas diskusi hari ini. Saya
sama-sama Bu. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Ya sudah, saya mau ke kelas dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Mun. Waalaikumsalam, Pak Selamat Adam. ya. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah, melaksanakan Pak ya kegiatan coaching. Iya. Baik Pak, pada kesempatan kali ini ya kita kegiatan pasca seperti ini. Saya mau bertanya ya, kita diskusi nih. Kira-kira dalam proses coaching tadi apa sih yang dirasakan oleh Bapak? Saya merasa ketika tadi di coaching sama Ibu Guru Istiqomah dalam kegiatan pembelajaran tadi, saya merasa artinya ada semangat yang baru. Jadi saya juga mengenal indikatornya adalah saya ingin penguatan ini secara aktif dan lebih digiatkan lagi seperti itu. Iya. Nah, tadi yang Bapak jalankan sebagai coaching tadi itu apakah sudah menurut Bapak nih sudah sesuai alur tirta belum nih? Kalau menurut saya itu sudah sesuai dengan alur kita yang ada dalam percakapannya, penilaiannya alhamdulillah sudah gitu, Oh, dari begitu. kegiatan awal, Iya. kegiatan akhirnya juga sudah dilakukan. Iya, betul sekali ya Pak ya. Hasil pengamatan saya ini, hasil observasi ya, saya sampaikan. Bapak tadi melaksanakan kegiatan coaching sudah bagus sekali ya, di mana Bapak artinya mampu mengeksplor sebagai coaching sesuai menggali tujuan, mengidentifikasi, kemudian ya menanyakan masalah rencana aksi, kemudian tanggung jawabnya seperti apa, dan itu sesuai dengan alur kita, itu bagus sekali Pak. Kalau saya amati tadi. Nah, kemudian kira-kira Bapak sebagai coach ini nanti kompetensi coach apa nih yang akan dikembangkan lagi? Untuk kompetensi yang akan dikembangkan untuk Ibu Istiqomah Ya, Bapak kan sebagai coach ya. saya akan mengembangkan Mengembangkan apa? supaya meningkatkan pembelajaran siswa itu harus dilakukan. Itu kemudian kita harus lebih secara kompetensi harus lebih ditingkatkan untuk pembelajaran yang akan dilakukan oleh saya supaya anak ini bisa antusias dalam pembelajaran. Dari segi coachingnya ya Pak ya. Dari segi coachingnya seperti itu. Nah, ini Bapak posisi sebagai coaching nih. Nah, rencana ke depan. Kira-kira Bapak sebagai coaching itu mau bagaimana begitu? Apakah mau melaksanakan lagi praktek misalkan dengan teman sejawat yang lain di sekolah atau bagaimana? Iya, saya akan coba untuk mempraktekkan dengan teman sejawat. Barangkali kalau dalam salah satu seseorang mungkin perbedaan kompetensinya, jadi saya harus lebih mengetahui dan lebih mendalam lagi dengan kompetensi teman-teman yang lain. Seperti itu meningkatkan kompetensinya. Baik Pak, begini. Tadi kan Bapak melaksanakan kegiatan coachingnya, kemudian kan kita sama saya diobservasi nih. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Bapak? Perasaan sih deg-degan ya Pak ya. Deg-degan. Tapi itu demi kebaikan kita juga, jadi kita supaya lebih bagus lagi ya, lebih enak lagi. Iya Pak, hasil observasi tadi saya simpulkan saja ya. Ternyata Bapak sudah baik melaksanakan kegiatan coaching tadi, sesuai dengan alur kita, dan mudah-mudahan kegiatan hari ini kita dapat bermanfaat. Sama-sama Pak. Mungkin sekian saja ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih.